wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wal kinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ala ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita sempat melaksanakan pengajian. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sudah kita mengetahui bersama bahwa iman dan amal soleh adalah dua hal yang saling berkaitan. Iman melahirkan amal soleh dan amal soleh membutuhkan keimanan. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menggandengkan antara iman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan kita tahu bahwasanya ada beberapa amal soleh yang secara otomatis menghapuskan dosa-dosa tanpa bertaubat. Dengan melakukan amal soleh tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Maka apabila kita tahu bahwa amal soleh itu memperberat timbangan di akhirat nantinya, tentunya amal soleh yang paling utama adalah tauhid. Dan ini amal soleh yang paling utama, keimanan hati. Dan di antara iman-iman dan amal-amal yang lainnya, maka semakin banyak amalnya yang sesuai dengan petunjuk Rasul SAW, maka semakin besar peluang bagi dia untuk mendapatkan ganjaran yang lebih banyak. Dan tentunya kita sudah tahu bahwa amal soleh adalah kullu ma amarallahu bihi, ala kullu ma yuhibbullahu wa rasuluhu. Setiap apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, amrun ijabin atau amrun istihbabin. Apakah perkara itu adalah perkara yang diwajibkan atau perkara yang mustahab. Dan tentunya kita sudah tahu bahwa amal soleh bisa diterima apabila memenuhi dua syarat. Setelah keimanan, tentunya adanya ikhlasulillah, ikhlas hanya kepada Allah, wa mutaba'atur rasul, dan yang kedua mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk Nabi kita dengan baik tanpa belajar? Karena itu seseorang harus belajar. Belajar saja belum tentu bisa mengamalkan. Karena betapa banyak kita belajar hanya sekedar mengumpulkan maklumat-maklumat. Oh bisa nih. Oh kita sana apa yang dibahas itu? Oh bisa nih tuh. Saya sudah tahu itu. Dari dulu saya sudah hafal itu. Atau hanya sekedar maklumat-maklumat. Berperbanyak buku, memperbanyak apa? Apalagi di saat sekarang, apakah yang dibahas itu? Saya cari di dulu di Google. Oh ada itu. Apaan sekedar itu? Belajar saja belum tentu bisa mengamalkan. Mengamalkan lagi belum tentu bisa istiqomah di atas mengamalkan ilmu tersebut. Maka memang butuh adanya usaha terus menerus. Kita usaha terus menerus. Di antara sebab-sebab yang bisa membuat istiqomah seorang muslim atau muslimah, ya berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik. Bukan orang soleh bukan berarti tidak pernah salah. Orang soleh itu bukan berarti bahwa tidak ada dosanya, tidak. Tapi orang soleh tersebut orang yang apabila dia tersalah, dia segera ingat terhadap bahaya dari dosanya tersebut, sehingga dia bisa kembali, dia bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia orang yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, kemudian menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu sarana terbesar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
sudah ma'ruf hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Jannah yang kita cari. Tetapi sebaliknya, kalau memang man salaka tariqan yaltamisu fihi syahwat wa syubhat, tapi barang siapa dia menempuh jalan, ya jalan-jalan syubhat, jalan-jalan syahwat, kelalaian, kemalasan, ya mungkin sahlallahu lahu bi ilan nar, mungkin jalan itu yang akan memudahkan dia menuju neraka. Jadi butuh adanya kesungguhan, butuh adanya teman-teman yang mendorong untuk kita beramal soleh, butuh adanya ilmu yang menuntun kita semua. Jadi para ikhwah azakumullah jami'an, kita rajin aja menuntut ilmu. Kadang juga kita kadang merasa malas dalam melakukan amal soleh. Kita tahu banyak ilmunya, kadang kita bisa tergoda oleh godaan syaitan. Apalagi memang kalau sudah malas menuntut ilmu, sedikit ilmu, maka peluang untuk tergoda sangat besar. Para ikhwah azakumullah jami'an, alhamdulillah kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan kitab Al-Wajiz di dalam bab sholat Jumat. Alhamdulillah pada 3 pekan yang lalu, ini 2 pekan, ini pekan ketiga baru kita mau mulai lagi. Kita telah membacakan, sama-sama kita baca tentang keutamaan sholat Jumat dan juga hukum sholat Jumat, dan bagaimana ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tahawunan, meninggalkan sholat Jumat secara karena meremehkan daripada sholat tersebut. Di halaman 298 di sana ada ancaman keras agar tidak melalaikan sholat Jumat, yang mana disebutkan bahwasanya mantaraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Jadi mantaraka, siapa saja man ini, tapi ini man di sini man yang khusus ya, karena dikhususkan anak kecil, orang yang sakit, dan dikhususkan di perempuan juga dikecualikan. Walaupun man menunjukkan keumuman, tapi hadis ini dikecualikan oleh hadis lain. Kalau kaidah usul fikih, man isim syarat yufidul umum, kecuali menunjukkan keumuman siapapun. Tetapi bahwa ketika kita membaca hadis lain, hadis ini adalah hadis umum, tapi dia dikhususkan oleh hadis yang lain, bahwa boleh orang yang sakit atau musafir, anak kecil dan perempuan tidak mendatangi sholat Jumat. Maka di sini mantaroka salasa Jumatin, Jumai, siapapun yang meninggalkan sholat Jumat kecuali yang 4 itu tahawunan, karena mengabaikannya, menganggap remeh, menganggap rendah atau meremehkan dari sholat Jumat tersebut, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Dan di dalam hadis lain disebutkan man taraka salasa juma'atin, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat, 3 kali sholat Jumat, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Dan kita sudah sebutkan uzur sholat Jumat itu sama dengan uzur ketika sholat jamaah, bahwa apabila hujan deras termasuk uzur, maka dia juga uzur sholat berjamaah. Apabila makanan sudah dihidangkan juga, itu termasuk uzur. Dan apabila dia keluar takut nyawanya terancam, atau takut apabila dia keluar hartanya di rumah takut kecurian, maka uzur baginya untuk tidak sholat Jumat. Maka
kutiba minal munafikin, maka ditulis baginya sebagai orang-orang dari dalam golongan orang-orang yang munafik. Karena hanya orang-orang munafiklah yang berani meninggalkan sholat Jumat tersebut tanpa ada uzur. Kemudian perlu diperhatikan, sholat Jumat saja tiga kali berturut-turut itu dicap sebagai orang, dianggap sebagai orang munafik. Maka bagaimana pula dengan sholat wajib? Sholat wajib yang mana al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat, perjanjian kami dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, karena siapa meninggalkan sholat sungguh dia telah kufur. Apakah kufur besar atau kufur kecil? Tetapi Rasulullah SAW tidak memerinci tentang meninggalkan sholat tersebut. Ya, ini seorang khatib juga harus mengungkapkan ini. Apalagi nanti kita khatib di pelosok-pelosok, kadang saudara kita alhamdulillah sangat luar biasa, mereka sangat memperhatikan sholat Jumat. Saya sering di pelosok-pelosok Tarakan itu sering sholat Jumat, khutbah di sana. Kalau sholat Jumat luar biasa, masya Allah. Maka kesempatan juga sebenarnya kita sholat Jumat itu kesempatan untuk berdakwah. Ya, kita tidak mungkin yang bisa datang seperti ini kan, pasti orang yang mungkin pekerjaannya agak longgar, tidak sebagaimana saudara-saudara kita yang nelayan, saudara kita yang petani. Paling kita yang orang-orang di kota lah yang bisa seperti ini. Maka sebenarnya khutbah Jumat itulah kesempatan bagi kita berbagi dengan saudara kita. Kita kenalkan apa itu tauhid, bagaimana mencintai Rasul SAW, bagaimana akhlak yang mulia. Nah, semua itu kita kesempatan. Maka ini juga diusahakan ini bisa kita buka ini khutbah Jumat, itu sangat penting untuk kita. Kemudian ini tentang ancaman keras agar tidak melalaikannya. Kemudian kita juga sudah mengatakan membacakan waktu sholat Jumat. Sholat Jumat sama dengan waktu zuhur, namun boleh dilaksanakan sebelumnya. Bahwa di halaman 299, anna Nabi SAW kana yusallil Jum'ata hina tamilus syamsu. Bahwa Nabi SAW sholat Jumat ketika matahari tergelincir ke arah barat. Maksudnya ya ketika sudah masuk waktu sholat Jumat. Tetapi ada riwayat lain dari Jabir radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa annahu su'ila, Jabir bin Abdillah ditanya oleh murid-muridnya, mata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallil Jum'ata, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat? Maka Jabir bin Abdillah beliau menceritakan bahwa pernah suatu ketika bahwasanya kana yusalli tsumma nadhhabu ila jimalina fanulihuha hina tazulu syamsu, bahwa kami pernah sholat Jumat, adalah beliau sholat Jumat kemudian kami pergi ke unta-unta kami, lalu kami mengistirahatkannya ketika matahari tergelincir ke arah barat. Padahal baru saja matahari tergelincir ke arah barat, beliau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat. Ya, ada juga seperti itu. Walaupun yang ma'ruf bahwa di daerah kita ya sudahlah nanti masuk waktunya, demi menjaga hal-hal yang menjaga ketenangan dalam sunnah, maksudnya itu jauh lebih utama. Ya, ketika sudah masuk waktunya baru kita melaksanakan. Tapi ada riwayat lain boleh didahulukan, agak maju-maju sedikit. Kemudian para ikhwan azakumullah jami'an, khutbatul Jum'ah. Kita masuk di halaman 300. Di halaman yang ke-300 dalam kitab Al-Wajiz bahwasanya khutbah Jum'ah itu wajibun. Kenapa dikatakan wajib? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu wa lam yatrukhu abadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi khutbah itu wajib. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sebagaimana hadis yang sudah ma'ruf, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Mungkin ada yang bertanya bahwasanya kita kan tidak melihat Nabi kita salat.
Ya mungkin sahabat, karena sahabat melihat Nabi SAW sholat. Kalau kita tidak melihat, bagaimana kita bisa sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW, padahal kita tidak melihatnya. Ini mungkin berlaku hanya bagi yang melihat saja langsung bagi sahabat. Ya, kalau kita bagaimana? Maka mungkin jawabannya juga bisa seperti ini, bahwa di zaman Nabi SAW ada juga sahabat yang Allah uji dengan kebutaan, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau sahabat muadzin Rasul SAW. Beliau juga buta, tidak melihat Rasul SAW. Jadi bagaimana ketika beliau tidak melihat, maka pasti beliau diceritakan. Walaupun tidak melihat langsung, maka beliau diceritakan bahwa jika engkau ruku seperti ini rukukmu. Nabi SAW rukuknya seperti ini. Nabi rukuknya seperti ini. Itu bagi sahabat yang tidak melihat. Tapi bagi sahabat yang melihat, dia akan mengajarkan kepada muridnya. Muridnya melihat. Oh begini, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya sholat di belakang Nabi SAW. Nabi ketika rukuk seperti ini, ketika sujud seperti ini. Maka dicontohlah oleh murid-muridnya. Muridnya tersebut terus mengajarkan, terus tersebut. Ya sampai saat ini. Nah, barang siapa yang mempelajari ilmunya, mempelajari daripada hadis-hadis berkenaan dengannya, maka dia akan mengetahui tentang tata cara sholat tersebut. Nah, jadi khutbah ini hukumnya wajib. Maka tidak ada sholat Jumat apabila tidak ada khutbah. Ini termasuk rukun juga di dalamnya. Tidak ada sholat jika tidak ada khutbah. Kemudian kita belajar bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam khutbah. Bahwasanya kana radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah SAW yaqul. Ini salah ya, kana radhiyallahu anhu ya. Bisa diterjemahkan kana Rasul SAW yaqul inna tula salatir rajuli wa kisara khutbatihi ma'innatun min fikihi fa'atilus sholat wa aksurul hutbata wa inna minal bayani la sihra. Rasul SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan singkatnya khutbahnya indikasi akan kepandaiannya. Karena itu panjangkan sholatnya, persingkat khutbahnya, karena sesungguhnya di antara penjelasan ada yang benar-benar berupa sihir. Bahwa kepandaian berbicara itu sangat berpengaruh. Ya, ketika seorang menyusun kata-kata yang baik, apalagi memang kata-kata itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian diolah, dikeluarkan dengan retorika yang baik, itu akan menjadi sihir, akan mudah mempengaruhi orang. Maka memang bayan ini sangat penting. Maka ada istilah ilmu retorika. Tentunya kita yang kuliah juga pasti sudah kaitannya dengan berbicara, itu ada namanya ilmu retorika. Kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu balaghah. Bagaimana agar ucapan itu sampai kepada seseorang dengan gaya bahasa yang baik. Tetapi itu tidak mudah juga. Kadang kita sudah belajar ilmu retorika. Kayak saya sini semester 5 sekarang bahasa Indonesia, belajar ilmu retorika. Tetapi ternyata tidak segampang itu. Kita sudah belajar ilmu balaghah. Ketika kita belajar silsilah taklim di semester 4 Mustawa Robi, sudah lewat juga itu tentang balaghah. Tetapi ternyata tidak cukup hanya ilmu, dia butuh pengalaman, butuh terus menerus, butuh belajar bagaimana kata-kata yang baik itu bisa masuk ke dalam jiwa saudara-saudara kita. Karena kadang pembukaan yang baik, gaya bahasa yang baik itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Karena itu juga saya sangat ini, bahwa kita seorang yang anak-anak kita sekolah kita itu butuh belajar bahasa. Saya juga termasuk bahwa kalau anak-anak sekolah itu pun dia ketika di umur SMP dia harus belajar bahasa Indonesia yang baik. Dia harus mengenal susunan kata-kata, mana DM, mana menerangkan, mana subjek, mana predikat, mana objek. Dia harus belajar sintaksis dalam bahasa Indonesia sehingga dia paham. Karena dia berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang berbahasa Indonesia. Maka santri-santri itu sangat penting, di samping bahwa penguasaan bahasa Arab yang bagus,
maka dia harus menguasai bahasa Indonesia yang baik, sehingga ketika dia berbicara dengan menyampaikan ceramah, menyampaikan gaya bahasa, dia harus belajar sastra Indonesia yang baik, sehingga ketika dia menyampaikan itu kepada temannya, kepada mad'u, itu jauh lebih baik ketika dalam konteks berbicara. Makanya saya termasuk ini kan, sudah anak-anak kalau sekolah, walaupun dia sekolah apa, umur SMP SMA, tetap dia harus belajar itu di sekolah, walaupun dia di pesantren khusus belajar, tapi dia harus diajarkan bahasa Indonesia yang baik dan matematika juga. Kenapa? Ilmu waris kaitannya dengan matematika. Kalau matematika kurang baik, bagaimana bisa menghitung dengan baik kalau memang tidak itu. Kemudian para ikhwah jazakumullah jami'an, kaitannya dengan hal ini bahwa bayan, ungkapan yang baik itu merupakan sihir. Nah, ini hati-hati, karena memang permainan bahasa itu kadang bisa mempengaruhi seseorang. Apalagi seseorang tegak di atas sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, kemudian memiliki gaya bahasa yang baik, itu pengaruhnya akan sangat luar biasa bagi seseorang. Maka jangan heran, kadang kita dulu melihat, mungkin ada ustadz yang mungkin dia S1 LC misalnya, mungkin ada juga ustadz lain mungkin tingkatannya sampai doktor, tapi ketika dalam penyampaian umum di masyarakat, kadang ada seseorang yang saya kayaknya lebih, bukan dari segi ininya, saya lebih senang mendengarkan ceramahnya ini. Kenapa? Karena ustadz itu dia memiliki bayan, dia memiliki gaya bahasa yang baik, sehingga enak didengar oleh seseorang. Memang seperti itu. Kadang dalam ceramah ada kita mendapatkan hal tersebut. Tetapi ini butuh latihan terus menerus dilatih untuk ceramah. Maka pesantren yang baik itu dari kecil itu anak-anak dilatih, sudah dilatih ceramah. Kita itu, saya juga di beberapa tempat itu latih ceramah. Pokoknya anak-anak harus dilatih berbicara. Ya sebagaimana dulu kita laksanakan ya. Kita dulu belajar bahasa Arab ya. Dilatih naik ceramah. Alhamdulillah. Nah, walaupun seperti itu ya ada hasilnya, sedikit kita lihat. Walaupun kita rindu lagi seperti itu, melatih anak-anak untuk ceramah, melatih bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian ini cepat berlalu ya, insyaallah. Dan saya juga sebenarnya sambil ceramah ini saya juga kayak ini nih, karena saya tidak tahu di mana ini saya, apakah jatuh atau lain sebagainya. Siapa tahu nanti ada info yang lebih bisa dipinjamkan dulu. Apanya? Ya, saya termasuk sebenarnya orang yang selalu pakai, ke sekolah pun saya pakai. Cuma kadarullah tadi sudah tengah jalan tidak pakai, bagaimana ini? Nanti ini Ustadz kok ceramah tidak pakai, ini diterakan masih ini ya. Nanti kalau ada, saya cari-cari sudah ini di mana nih. Mudah-mudahan ada. Atau ya memang kadarullah seperti itu. Kadang kita sudah cari jauh, baik ternyata ada di kantong ya. Ternyata di tas saya banyak. Astagfirullah. Ya. Astagfirullahaladzim. Tapi para ikhwan yang saya kemulai jamiah. Jadi harus pakai. Malu juga, bukan malu tapi melanggar juga. Nanti ketika ada sweeping di jalan, tidak pakai, iya kan? Sweeping masker, terbalik. Sweeping masker, wah ini Ustadz kok katanya harus tawakal. Tawakal kan harus ada usaha Ustadz. Ya, sama tahu anunya, Pak polisinya kan banyak yang pintar ngaji juga kan. Ustadz katanya tawakal kan harus ada usaha Ustadz. Pakai masker banyak berdoa Ustadz. Kok Ustadz tidak pakai? Nah itu juga kan. Jadi kita harus taat lah. Ketika pemerintah kita memerintahkan untuk pakai. Dan memang untuk sesuai dengan kesehatan dan lain sebagainya. Baik, para ikhwah azakumullah jami'an. Masih di halaman 300. Kuntu usolli ma'an Nabi salawat, fakanat salatu qasdan wa hutbatu qasdan. Aku sering sholat bersama Nabi SAW, maka sholatnya sederhana, khutbahnya pun sederhana. Jadi kalau bisa nggak usah panjang-panjang.
Baik, nggak usah terlalu panjang. Ke inti-inti dari khutbah tersebut. Khutbah yang baik, khutbah Jumat, yaitu ketika seorang khutbah lebih banyak menjelaskan tentang masalah akhirat. Akhirat, seorang ingat akhirat, bahwa hidup ini sementara, kita semua akan mati. Nanti kita masih di atas, mumpung kita masih di atas tanah, kesempatan untuk banyak bertobat. Banyak teman kita sudah di bawah tanah. Ini teman kita ya, Pak Datuk Susilo sudah meninggal Pak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kemarin dapat berita 1 bulan yang lalu dari Dokter Arif. Beliau SMS, Ustaz, ini teman kita Datuk Susilo beliau meninggal. Ya, itulah maksud saya, beliau masih muda sama dengan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Ya, Masya Allah. Itu ketika khutbah Jumat lebih banyak tentang itu, mengingatkan tentang akhirat, kecintaan kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita, siapa tempat bergantung kecuali Allah. Bentuk kecintaan kepada kita kepada Allah dengan banyak beribadah kepadanya, besarkan kebesaran Allah, tauhid rububiyah uluhiyahnya, sehingga seorang pulang dari sholat Jumat yang ada timbul kecintaan kepada Allah, ada niat untuk beribadah. Itu harus ditekankan betul, bahwa orang pulang dari sholat Jumat timbul kecintaannya kepada Allah, timbul kecintaannya beribadah hanya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai pulang membawa kebencian. Itu yang paling utama ketika khutbah Jumat. Nah, itulah waktunya, terutama tentang tauhidullah. Karena saudara-saudara kita tidak bisa seperti ini, Saya ulangi, saudara-saudara kita jangan pernah bisa mengharapkan bisa pengajian sebagaimana kita begini. Maka pas khutbah Jumat itulah saat penting. Apa yang paling penting dalam dakwah ini? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang berhak disembah, jauhi kesyirikan, beribadah hanya kepada Allah, ingat kepada negeri akhirat. Maka itu yang utama. Walaupun kamu bahas apapun, mungkin kamu sekarang kita mau bahas apa? Iya, bahaslah. Tapi ingat, jangan sampai poin ini hilang. Kecintaan kepada hari akhirat, tauhidullah, jauhi kesyirikan, mengikuti sunnah Rasul SAW, bersegera dalam beramal. Nah, kalau ini ada, itu akan menimbulkan kecintaan seseorang kepada Allah. Pulang dia dari sholat Jumat, yang ada dia ingat tentang akhirat. Segera beramal soleh, mumpung masih ada kesempatan. Bukan syarat kematian orang harus sakit terlebih dahulu, dan bukan syarat kematian orang harus tua. Maka jangan tertipu dengan kesehatan, jangan tertipu dengan masa muda. Ya, ini seperti itulah yang kita ungkapkan ketika khutbah Jumat. Ini khutbah Jumat yang baik. Saya sering baca beberapa penjelasan para ulama bagaimana khutbah Jumat yang baik. Maka di antara penjelasan para ulama itulah bahwa khutbah Jumat yang baik adalah ketika seseorang pulang dari sholat Jumat, dia timbul kecintaan, pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada Rasulullah SAW, dan ingat tentang negeri akhirat. Nah, kalau kalian sudah bisa membawa pulang itu, maksudnya ketika kita pulang dari sholat Jumat, itu yang dibawa, berarti alhamdulillah khutbahnya juga bagus. Tapi kalau pergi khutbah Jumat yang dibawa mengantuk, pergi sholat Jumat ambil tempat untuk tayyib. Bahkan saya katakan, siapapun yang khutbah, ya sudah, jangan sampai kita menimbulkan bahwa karena yang khutbah ini bukan ustadz besar, bukan apa. Paling yang dikatakan Ustadz Wawan saya sudah tahu kok. Misalnya ketika beliau naik nanti bilang, Ustadz Wawan kan saya ingat dia waktu beliau kecil. Jangan ingat waktu kecil, lihat beliau sekarang. Sudah naik. Jangan tunduk ya. Kalau bisa lihat ke atas. Kalau engkau mengantuk, pindah-pindah sedikit. Ngantuk ya, ngantuk. Geser-geser sedikit, pindah tempat. Kan bukankah begitu sunnahnya ketika kita ngantuk, geser-geser sedikit. Ketika memang sudah tidak tahan, sudah tidak akan juga begini-begini kan, tidak tahan, ini tempat wudhu dekat. Wudhu.